Aziza dari kelas Kewirausahaan A dengan NPM 0371200050. Saya berasal dari Universitas Pakuan Bogor, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai kewirausahaan pendidikan. Di sini saya sudah bersama narasumber Bapak Haji Mat Thohir selaku mantan Ketua Koperasi Bina Raharja Cibinong. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa benar Bapak adalah mantan dari Ketua Koperasi Bina Raharja sampai bulan apa Pak? Betul, saya sebagai Ketua Koperasi Bina Raharja dari tahun 2019 sampai dengan 2023, tepatnya bulan besok ya. Kalau boleh tahu, Koperasi Bina Raharja ini merupakan wirausaha pendidikan yang bergerak di bidang apa ya Pak? Bina Raharja itu adalah koperasi guru-guru di Kecamatan Cibinong, khususnya yaitu guru SD, terutama mereka yang pegawai negeri sipil. Usahanya, bergerak di bidang usahanya terutama adalah koperasi simpan pinjam. Sampai tahun 2023 ini kira-kira ada berapa Pak anggotanya? Awalnya anggota itu sampai 400-an lebih. Berhubung guru itu banyak yang pensiun dan kita ini adalah koperasi guru negeri, khususnya di SD. Nah, karena banyak yang pensiun, maka sekarang sisa anggota tinggal 288 orang. Selebihnya sudah pensiun. Berarti lumayan cukup banyak ya Pak ya? Alhamdulillah. Untuk dari sumber pemasukan koperasi ini kira-kira dari mana ya Pak? Yang pertama adalah dari simpanan pokok anggota dan simpanan wajib ditambah dengan simpanan manasuka. Kalau simpanan pokok sudah ditentukan, setiap anggota simpanan pokoknya 1.500.000. Simpanan wajibnya itu di tiap bulan, ya tiap bulannya. Kemudian simpanan manasuka itu simpanan manasuka artinya bebas, berapa saja dia menyimpan, dan suatu saat apabila dia perlu bisa diambil uang atau dana simpanan manasuka itu. Jadi modal usahanya dari anggota untuk anggota. Asal muasal dari dana yang ada di Koperasi Bina Raharja ini adalah dari anggota sendiri dan keuntungannya untuk anggota sendiri. Nah, menurut Bapak sendiri apa saja sih benefit atau manfaat-manfaat yang ditawarkan jika menjadi anggota koperasi? Yang pertama adalah membiasakan guru-guru untuk menabung. Yang kedua, manfaatnya sewaktu-waktu mereka ada kebutuhan itu kita bisa langsung mengajukan pinjaman di koperasi. Adapun jasanya itu adalah untuk mereka juga, ada hitung-hitungannya. Nanti jasanya setiap tahun itu berupa SHU, sisa hasil usaha, nanti akan dibagikan kepada anggota. Semakin dia banyak pinjamannya, berarti SHU-nya itu lebih besar. Baik Pak, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang ditawarkan koperasi ini, apalagi untuk membantu memenuhi kebutuhan ataupun saat terdesak. Betul. Bagi para Salah satu contoh kebutuhan untuk mengkuliahkan atau menyekolahkan anak, anak yang kuliah, ya bahkan sampai kepada untuk membenahi atau untuk merehab rumah. Selagi koperasi masih ada kemampuan, mereka akan diberikan pinjaman tanpa ada agunan apa-apa. Hanya kalau ditanya kesulitannya, ya mungkin kadang-kadang dia pinjamannya dengan sisa hasil gajinya itu sangat minim, sisa hasil gajinya. Akhirnya dia ambil jangka waktu atau tenornya itu agak lama. Yang biasanya 2 tahun
bisa jadi 3 atau sampai 4 tahun. Baik, berarti itu juga menjadi salah satu tantangan bagi Bapak dalam mengikuti koperasi. Kalau sampai sejauh ini menurut Bapak tantangan terbesar dalam selama memimpin koperasi ini terletak pada masalah apa, Pak? Satu yaitu masalah pendanaan. Ya, masalah pendanaan umpama tabungan anggota, kalau umpamanya ada sekian ratus juta, kemudian yang minjamnya itu banyak, nah berarti itu tantangan ya. Tantangan kenapa? Karena yang minjamnya banyak, dananya agak terbatas. Karena dana itu mengandalkan juga dari anggota. Baik. Nah, akhirnya ya anggota ya bersabar menanti gitu ya, menunggu giliran supaya dia dapat mengajukan untuk pinjaman untuknya. Berarti solusinya tadi adalah dengan mempergilirkan Ya. gitu, siapa saja yang mau meminjam ya Pak ya, Ya betul. sesuai dengan kemampuan koperasi. Dan sesuai dengan sisa gaji ya, gaji mereka yang pinjam gitu ya. Baik. Kalau umpama gajinya sisanya tinggal dikit atau minim, otomatis koperasi juga memberikan pinjaman kepada mereka ya disesuaikan dengan sisa gaji. Gaji. Baik Pak, kalau boleh tahu ini agak sedikit pribadi gitu pertanyaannya, kurang lebihnya selama koperasi ini berjalan kira-kira omset per tahunnya bagi para anggota itu sampai di angka berapa? Itu tergantung pada semakin banyak pinjaman itu semakin banyak. Ya kadang-kadang satu anggota ada yang kebagian 1 juta lebih sisa hasil usahanya ya, ada yang 2 juta. Mungkin kalau mereka tidak pinjam tapi mereka juga dapat sisa hasil usahanya, yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajibnya. Itu juga ada, dia dapat istilahnya sisa hasil usaha mananya kecil, tapi kalau mereka banyak pinjam ya itu banyak omsetnya, bisa satu orang bisa ambil kebagian 1 juta lebih ya, ada yang tergantung pinjamannya ya, kemungkinan ada yang di bawah 1 juta ya, mungkin ada juga yang tidak pinjam sama sekali, paling hanya 100 atau 200 ribu. Baik, ternyata masih ada keuntungan bagi para anggota walaupun tidak ada transaksi di koperasi. Jadi kesimpulannya menurut Bapak, apakah sebagai guru SD, kebetulan jurusan saya ini, penting atau tidak untuk mengikuti koperasi? Kalau menurut saya itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab bisa saling membantu anggota yang satu dengan yang lainnya. Karena dana itu adalah dari anggota dimanfaatkan untuk anggota. Nah, mungkin barangkali guru-guru perlu dana, kalau pinjam ke bank harus ada agunan, kalau pinjam ke ini harus ada jaminan, tapi kalau di koperasi tidak. Yang penting dia menjadi anggota aktif, mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib, sudah bisa pinjam uang di koperasi. Saran saya ya mereka harus giat ya, itu dibiasakan untuk menabung di koperasi, karena koperasi itu setiap tahunnya diadakan rapat anggota. Jadi tahu uangnya berapa, ya yang keluarnya berapa, jadi semua anggota tahu. Tapi kalau di bank kan nggak ada rapat peminjam, nggak ada ya, karena kalau di bank kalau kita sudah minjam di bank yang akan dikembalikan lagi sisa hasil usahanya. Tapi kalau di koperasi itu anggota masih mendapatkan sisa hasil usaha. Baik, kalau begitu saya simpulkan bahwa koperasi ini menurut Bapak Haji Matohir sangat penting untuk diikuti. Kebetulan beliau sudah menjadi anggota dari tahun berapa Pak? Saya anggota dari tahun 1985. 85 ya, sudah lama sekali. Ya. Nah, saran dari Bapak Matohir bahwa sebaiknya guru-guru bisa mengikuti koperasi ini untuk membantu jika ada kesulitan ekonomi serta memberikan manfaat-manfaat yang sudah dijelaskan tadi. Pesan terakhir Pak untuk kami sebagai mahasiswa yang mungkin nanti mulai mau mengikuti anggota koperasi, kira-kira adakah pesannya? Menurut saya pesan yang paling berharga sekali adalah olahlah koperasi dengan profesional. Kenapa? Sebab dengan koperasi itu bisa mensejahterakan anggota.
Jadi anggota dan pengurus itu yang mengelolanya. Jadi sangat penting untuk adik-adik mahasiswa, apalagi nanti sudah PNS. Koperasi itu nggak semuanya yang PNS ya. Kalau ini hanya khusus untuk yang PNS. Karena koperasi itu adalah roda ekonomi juga ya. Kenapa? Sebab bisa mensejahterakan anggotanya masing-masing. Jadi sangat penting. Kalau perlu koperasi itu lebih ditingkatkan lagi ya. Koperasinya ditingkatkan, tabungannya juga mungkin ditingkatkan. Suatu saat nanti ada keperluan, jadi kita gampang di koperasi untuk pendanaannya. Selesai itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas wawancaranya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa koperasi ini merupakan salah satu usaha pendidikan yang memberikan banyak manfaat khususnya bagi tenaga pendidikan atau tenaga pengajar, yaitu guru sendiri. Contohnya yang tadi sudah jelas oleh Bapak Haji Matohir mengenai Koperasi Bina Raharja yang sudah bergerak dari tahun 85 mengabdi kepada para guru SD. Sekian liputan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya Bapak. Sama-sama.